Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Gina Indah dengan NIM 120210050 dari TPB 21 Prodi Teknik Sipil. Di video kali ini, aku akan membahas tentang materi biologi dasar, yaitu pola pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel. Adapun tujuan dari pembuatan video ini, yaitu untuk memenuhi tugas biologi dasar dengan dosen pengampu Ibu Hendri Wijayanti sebagai dosen biologi dasar TPB Institut Teknologi Sumatera. Pertama-tama, apa sih pola pewarisan sifat itu? Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ini yang disebut dengan genetika. Nah, sifat-sifat suatu makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Lalu, bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat ini terdapat di bagian inti sel atau yang disebut dengan nukleus. Di dalam inti sel terdapat kromosom, dan kromosom ini merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai faktor pembawa keturunan. Dan di dalam kromosom terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut dengan gen. Gen inilah yang berfungsi sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Jadi, kromosom dan gen inilah yang akan mengendalikan pewarisan sifat pada makhluk hidupnya. Selanjutnya ada hukum Mendel. Hukum Mendel merupakan hukum hereditas yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip penurunan sifat pada organisme. Hukum pewarisan Mendel adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel dalam karyanya Percobaan mengenai Persilangan Tanaman. Hukum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum pemisahan atau segregation dari Mendel, atau juga yang dikenal sebagai hukum pertama Mendel. Hukum segregasi bebas menyatakan bahwa pembentukan gamet, kedua gen yang merupakan pasangan alela itu akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari alelanya. Secara garis besar, hukum ini mencakup tiga pokok. Yang pertama, gen memiliki bentuk-bentuk alternatif yang mengatur variasi pada karakter. Yang kedua, setiap individu membawa sepasang gen, satu dari tetua jantan dan satu dari tetua betina. Dan yang ketiga, jika sepasang gen ini merupakan dua alel yang berbeda, alel dominan akan terekspresikan dan alel resesif yang tidak terekspresikan tetapi akan diwariskan kepada gamet yang dibentuk. Lalu hukum yang kedua yaitu hukum berpasangan secara bebas atau independent assortment dari Mendel juga yang dikenal sebagai hukum kedua Mendel. Hukum kedua Mendel menyatakan bahwa apabila ada dua individu mempunyai dua pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas dan tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Dengan kata lain, alel dengan gen sifat yang berbeda tidak saling mempengaruhi. Hal ini menjelaskan bahwa gen yang menentukan, misalnya tinggi tanaman dengan warna bunga satu tanaman tidak saling mempengaruhi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam dahi dan lobus telinga. Macam-macam dahi yang pertama yaitu ada dahi berbentuk V atau yang disebut dengan widow's peak. Dan yang kedua ada dahi yang tidak berbentuk V atau yang disebut dengan non-widow's peak. Selanjutnya untuk macam-macam lobus telinga ada dua yaitu lobus telinga yang melekat dan yang kedua ada lobus telinga yang bebas. Selanjutnya catatan pengamatan bentuk dahi di sela keluarga saya. Bisa dilihat kakek dan nenek dari ayah saya memiliki genotipe W kecil dan menghasilkan keturunan yang 100% W kecil. Lalu, kakek dan nenek dari ibu saya juga memiliki genotip W kecil dan menghasilkan keturunan yang 100% W kecil pula. Dari persilangan ayah dan ibu saya menghasilkan keturunan yang menghasilkan genotip 100% W kecil dan W kecil atau fenotip non-widow's peak. Selanjutnya, catatan pengamatan bentuk lobus telinga. Kakek dan nenek dari ayah saya memiliki genotip F kecil yang disilangkan dan menghasilkan keturunan 100% F kecil. Kakek dan nenek dari ibu saya pula memiliki genotip F kecil dan menghasilkan keturunan 100% F kecil. Ayah dan ibu saya menghasilkan keturunan yang juga 100% F kecil dan memiliki fenotip 100% lobus telinga yang melekat. Berdasarkan dari catatan pengamatan sebelumnya, didapatkan genotip saya adalah W kecil dan F kecil dengan alel resesif dari dahi yaitu non-widow's peak dan alel resesif dari lobus telinga yaitu lobus telinga yang melekat. Demikian video dari saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf, kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.